jauh. Denis, gimana Denis mengomentari kasus yang lagi viral nih? Yang mana banyak, ada IR, Tumblr, IR, Iren siap Inarai. iya, Inar. Kalau gua ya yang mana gitu banyak, yang mana gua bingung. Lu tanya dong yang Dia, mana, dia, aku dia, jawab. yang dia diduga menjadi selingkuhan, tapi kenyataannya dia tidak mengetahui kalau dia si lelaki ini masih punya istri. Lu tanya gua yang tentang kalau misalkan menurut gue dia tahu apa enggak gitu sebenarnya tuh laki punya istri. Kalau menurut gua ya, menurut gua dari sebagai seorang mantan pendosa ya, dari kacamata seorang mantan pendosa nih ya, menurut gua ya, kalau menurut gua tahu lah, nggak menurut gua sih nggak mungkin nggak tahu kalau menurut gua. Kenapa? Karena menurut gue dari hal yang dia terjadi udah asam garam kehidupan ya, terus segitu bukti dari dia mantan suaminya aja dia berhasil menemukan kan, berhasil jadi detektif menurut gue kan, menemukan kalau misalkan suaminya selingkuh. Jadi tidak semudah itu dia bakal percaya sama orang. Dan menurut gue dari orang yang dia tinggal di kota Jakarta ya, udah tahu asam garam asin pahit kehidupan Jakarta ya, jadi menurut gue nggak mungkin nggak tahu, kecuali kalau misalkan dia itu tinggal di dalam pedesaan yang nggak punya temen, nggak punya koneksi internet sama sekali, mungkin dia nggak tahu ya kan. Tapi kan menurut gua ya nggak sepolos itu lah menurut gua. Anak yang nggak sepolos itu menurut gua. Tapi kamu Terus, melihat udah gitu itu yang pertama. Yang kedua, dia kan nikahnya katanya nikah siri ya. Iya. Kalau misalkan lo tahu suatu laki single, lo ngapain nikah siri? Nikah bener lah, nikah mewah, megah ya nggak sih? Ya kan? Bener dong, ngapain nikah siri? Nikah biasa aja, nikah mewah, nikah megah gitu kan, ke yang nikah yang normal gitu. Kayak gitu sih. tapi ngeliatnya gimana sih Kak? Ini kan bisa dibilang kesalahan bukan sepenuhnya di Inara juga. Ya namanya perselingkuhan kan, kesalahan kan di dua-duanya, ya, di cowoknya yang sama pelakunya, dua-duanya pelaku cowok sama cewek. Kalau cowoknya nggak mau juga nggak mungkin terjadi kan, nggak mungkin dia bisa masuk rumah kalau nggak ada yang bukain pintu. Ya, dengan sebelum ada klarifikasi ini Dr. Richard juga banyak yang menghujat sampai mengatakan sampai aib-aibnya yang soal dia sama Virgon juga dibongkar kayak dulu diselingkuhi sekarang jadi selingkuhan, itu gimana? Oh iya, kalau itu bisa dibikin film ya. Mantan, Apa kira-kira judulnya? korban jadi pelaku. Ya kan, bisa loh, bisa laku tuh. Bisa dibikin film itu, korban jadi pelaku. Ki, Kalau menurut lo yang paling realistis saat ini dilakukan Inara itu seperti apa mungkin? Kalau gue jadi dia, Ah. kalau gue jadi dia sih gue akuin, gue minta maaf, gue nggak melakukan lagi ya, gue bertobat. Itu kalau gue pengen bertobat ya. Kalau nggak pengen bertobat ya lanjutin aja, nggak mau ngaku. Kalau gue jadi dia, kalau misalkan tergantung nih lu, kalau gue jadi dia pas udah mau tobat ya gue ngaku, gue minta maaf. Dan ya kan kalau gue, makanya kan kalau dulu kan bilang lu buka-buka aib, sebenarnya bukan aib, karena pengakuan itu adalah awal dari pertobatan. Karena kalau misalkan gue udah ngaku, nggak mungkin gue lakuin lagi, karena udah minta maaf dan ngaku nggak mungkin gue lakuin lagi. Kan banyak orang yang ngejaga gue sekelilingnya, tapi kalau gue nggak ngaku ya gue sampai kapan mau tobat, ngaku aja enggak gitu. Jadi ya ngaku aja, tobat, minta maaf. Itu mungkin semuanya bakal lebih indah. Berarti Ya kan? itu kalau gue mau tobat. oh, Kalau gue nggak mau tobat ya gue suruh orang, supaya gue nggak kena cancel culture ya, gue suruh laki gue kali yang ngaku-ngaku yang salah dia gitu kan. Bisa jadi gue suruh bilang, gue suruh laki gue ngomong ke semua orang kalau sebenarnya gue tuh nggak tahu. Ya, bisa juga semua juga bisa terjadi ya kan. Semua bisa terjadi itu kalau gue jadi dia ya. Tapi mendingan taubat aja lah, hidup lebih enak, lebih tentram, lebih damai, dan rezeki juga lebih masuk, serius deh. Iya benar. Kak, tadi kan lu bilang sebagai mantan pendosa. Menurut Kak Denny sendiri, apa yang menyebabkan si Inara ini yang dulunya korban sekarang jadi pelaku? Yang itu, hidup itu kan ada pilihan. Ya kan, hidup itu ada pilihan ya, lu mau jadi apa gitu. Karena pilihannya pasti ada aja dalam hidup ya kan. Secara kan dia juga tidak kenal banyak orang, pasti ada ketemu baru. Hidup ada pilihan, lu mau jadi apa, lu mau jadi pendosa atau mau jadi enggak gitu. Kayak gue sekarang pilihan mau jadi pendosa lagi ya pasti ada aja. Tapi kan gue memilih enggak. Ya mungkin ada orang yang tergoda, entah karena apa, ada juga yang mungkin karena suka. Ya banyak yang terbuai, kemakan janji-janji. Ada juga yang ya rata-rata sih yang mau jadi pendosa pelakor gitu sih ya bodoh. Karena satu,
kenikmatan sesaat. Ya kan, nikmatnya apa sih? Dapat duit juga kagak kan. Ya kan, duitnya juga duit dia, bukan jadi duit kita kan. Terus gitu ya, intinya ya. Terus yang kedua, rezeki juga diseket udah pasti. Namanya lu jahat sama orang, rusak hubungan orang, namanya lu bikin orang sedih, ya pasti rezeki lu ketutup, gak bakal bahagia. Jadi menurut gua keluar aja lah dari lingkaran itu, pasti lebih bahagia kok, lebih enak, lebih adem hidup. Menurut lo dari cara Inara memface kasus ini itu menurut lo gimana sih? Apakah dia rapuh atau gimana? Diem aja, kalau ya diem aja ya berarti dia Saat ini mau ngomong sih. dia diem nggak? Dia mau ngomong. Akan preskon sebentar lagi. Akan respon sebentar lagi. Mau gue ikut nggak? Enggak, gue sekarang sibuk. Kalau dulu kan gue banyak kerjaan, kurang kerjaan ya, sekarang gue sibuk. Nggak ya, pokoknya buat siapapun itu, buat istri Sanya ya semangat. Gue doakan yang terbaik buat istri Sa. Gue doakan yang terbaik, semoga sebenarnya semoga buat semuanya itu tetap diberikan ketenangan. Sebenarnya sih ya gue nggak masalah sih mau lakinya kek, mau si Inaranya kek, mau istri Sahnya pun sebenarnya gue nggak gitu pusing. Yang gue kasihin tuh anaknya. Dan menurut gue itu laki tuh menurut gue sih parah banget sih. Lu bilang kasihan ini kasihan ono, tapi lu nggak bilang lu kasihan bini sama anak lu. Anak lu kan gede bakal nonton itu podcast, ya kan? Suatu saat itu anak akan menjadi anak yang dewasa, bakal jadi dewasa dan bakal punya teman banyak, lu bakal masuk SMP, SMA, bakal kuliah, dan itu kan udah dewasa, udah ngerti. Lah bapak gue kok ketahuan ini gini kok malah belainnya yang lain, nggak belain gue, nama gue nggak disebut, yang kasihan tuh nama orang lain. Itu sih yang parah sih, menurut gue tuh jahat. Siapa namanya? Si siapanya? Lakinya. Pokoknya ya lakinya lu jahat lah. Lu mau apa aja terserah, lu kan semua dewasa ya, tapi ingat di sini kan lu punya anak. Anak lu tuh kan udah gede nonton jejak digital lu nggak mikir gitu, lu harusnya mikir, yang harus lu pikirin utama tuh anak. Itu kasihan sama, menurut gue yang kasihan bukan Inara ya, yang kasihan anaknya lah, anaknya paling kasihan. Kalau istrinya juga kasihan, tapi sekali lagi istrinya kan udah dewasa ya. Ini anak ini kan, kalau anak ini gue tuh paling takut sama tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu menentukan anak itu akan jadi apa lo nantinya, dan bakal gede jadi seperti apa. Kalau terganggu gimana karena ada kasus ini gitu, pasti terganggu lah, nggak mungkin enggak. Ngomong soal anak, Inara kan juga punya anak nih. Akhirnya anaknya tuh kayak diamankan oleh bapaknya, yakni Virgon. Oh, gue jadi Virgon juga jadi gitu. Tanggapannya gimana? Gue jadi Virgon juga gue akan ngakuin hal yang sama lah. Gue takut anak gue ngeliat kalau misalkan gue jadi dia. Iya, gue takut anak gue ngeliat yang hal yang seharusnya nggak dilihat. Itu CCTV bener nggak sih? Ya lagian emang nggak ada tempat lain, apa gue bingung deh. Iya, harusnya juga tidak melakukan apapun ya di rumah ya, apalagi kalau misalkan masih ada anak ya. Apalagi tuh rumahnya masih atas nama Virgon gitu. Oh, rumahnya tuh rumah Virgon. Atas nama Virgon. Iya, kalau gue mau atas nama siapapun itu tidak seharusnya melakukan sesuatu apapun itu di rumah itu, karena rumah itu satu ada anak. Takutnya anaknya kan ngeliat. Kalau anaknya ngeliat ya takutnya kan anak kecil kan ya nggak boleh lah mau ngeliat dia ngapain kek, mau ngeliat emaknya deket sama cowok yang belum pasti ya kan, karena kan menurut gue anaknya itu kan sudah mengalami stres ya, karena orang tuanya berpisah, sekarang dia cuma sendiri, udah nggak ketemu, udah nggak tinggal bareng lagi, terus dia melihat sesuatu yang baru yang nggak, menurut gue jangan, menurut gue nggak bagus. Kalau gue jadi Virgon juga pasti gue bawa sih, tapi semoga Virgon nggak bawa cewek ke rumahnya ya, semoga. Iya, jangan sampai, karena kasihan anaknya dia beneran deh. Dari semua hal itu, kalau yang gue pelajarin ya sebagai mantan pendosa, dari semua hal yang sampai sekarang gue punya anak ya, dari semua hal yang kita lakuin sebagai orang dewasa, kalau kita punya anak, kita ngapain aja percaya deh yang jadi korban bukan kita, anak. Makanya kita kalau mau ngapain tuh mikir dua kali deh, anakku nanti gimana. Karena tumbuh kembang anak itu menentukan anakku jadi apa, bukan jadi apa, jadi gimana nanti sifat dia, karakter dia itu dari tumbuh kembangnya sekarang. Jadi kalau bisa jangan ngakuin sesuatu hal yang melukain anak, apalagi public figure ya, yang bakal diketahuin orang. Dan nanti zaman bully itu kan banyak banget, kencang sekarang. Zaman apa? Bully, gue cadel, masih cadel. Oke. Iya, takutnya dibully, ya kan, diomongin. Sebagai perempuan yang selalu menggaungkan keberanian lo gitu, melihat kasus apa Inara ini, cara Inara ini munafik atau gimana gitu gak sih? Caranya apa? Munafik gitu atau gimana? Ngeliatnya gitu gak atau? Oh, kalau gue jadi ya beda lah, gue sama dia jauh lah. Kalau gue sama dia mah, gue kalau salah gue mengakui dan gue minta maaf, dan gue nggak bakal ngulangin lagi.
Kalau gua, dan kalau misalkan gua pas lagi udah mau tobat ya pasti gua gitu. Kalau misalkan mau masih mau ngulangin lagi ya pasti gua berkelit-kelit lah. Dan bahkan ada komen di Instagramnya Virgon, dia bilang saya memang bajingan tapi tidak berkedok agama. Respon netizen banyak yang mengatakan itu untuk Inara dan si laki-laki ini. Bagaimana menurut lu, Kak? Karena agama memang penting, tapi lebih penting juga perbuatan, ya kan. Nah kalau misalkan lu berdoa tiap pagi siang malam tapi perbuatan lu kayak setan ya buat siapapun ya percuma juga kali ya. Tuhan kan juga maha lihat, bukan maha lihat dan maha mendengar. Jadi kalau misalkan lu doa pagi siang malam tapi perbuatan lu kan juga, makanya ada kata-kata amal dan perbuatan, ya kan. Jadi kalau berdoa terus-terusan tapi kalau lu jahat ya tetap aja jahat, lu menyakiti orang tetap aja azab gitu, karena berlaku Tuhan gak bakal tidur. Gua pun sebagai mantan pendosa, gua pun mendapat banyak karma dari hidup gua yang menjadi pendosa ya. Gua jalanin dengan tulus, ikhlas, gua minta maaf terus tiap hari. Ya puji Tuhan sekarang semuanya lebih baik. Makanya ada dosa, ada keributan, usahakan untuk menjauh deh. Dan buat istri misalnya yang tersakiti, sabar dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan ketenangan. Ya karena kasihan lihat anaknya sih. Kata-kata kalau emang lo ketemu dia Inara dan cowoknya, kata-kata yang mau lo Kata-kata yang tepat Iya. apa, Kak? Kata-kata yang tepat. Datang ke podcast gua ya. Boleh untuk podcast perdana gitu ya. Buat podcast perdana, siapa tahu mau. Iya, kata-kata yang tepat sih nggak ada sih, karena secara itu emang nggak kenal secara langsung sih, nggak kenal dan mungkin saya tahu-tahu aja, kenal sih enggak. Ya kata-kata yang paling tepat, ya kata-kata paling pengen datang yuk ke podcast gua. Mau buka podcast, mau buka podcast lagi, lu masih belum nemu-nemu nih bintang tamunya, gitu. Oke. Ya tapi kalau buat, ya sekali lagi kalau karena itu mereka semua dewasa gue nggak peduli lah, tapi buat insan cowoknya ingat lu punya anak lu tuh masih kecil dan anak lu tuh masih tumbuh kembang. Apa yang lu katakan, apa yang lu lakukan di depan publik itu bakal menentukan bagaimana teman-temannya itu bakal berkata-kata atau memperlakukan si anaknya itu. Walaupun secuek-cueknya pasti ada aja terima, namanya tuh udah ngomongin di publik. Ingat, lu boleh boleh lupa yang lain tapi lu harus ingat anak itu ya guys, ada yang namanya mantan istri tapi nggak ada yang namanya mantan anak. Jadi apa yang lu perbuat itu bakal dilihat sama anak lu dan teman-teman anak lu. Kak, tapi menuntut Inara untuk meminta maaf ke publik nggak sih terkait huru hara ini? Itu mah urusan dia lah, terserah dia lah, dia mau tobat apa kagak, kayak kenal juga kagak. Ya terserah dia, kalau misalkan dia mau jadi lebih baik, kalau dia pengen tobat ya minta maaf, ngakuin dan ya jangan diperbuat lagi, karena seperti yang gue bilang, pengakuan adalah awal dari pertobatan. Karena kalau lu ngaku aja enggak, gimana mau tobat? Oke, ini kan Apakah maksudnya dari wawancara kita hari ini, apakah maksudnya itu berdasarkan pengalaman pribadi atau sih? Ya berdasarkan dari kacamata mantan pendosa ya. Seperti itu sih. Ya sebenarnya gue nggak mau komentar terlalu banyak sih. Yang paling penting yang gue mau tegesin sih, kasihan anaknya itu sih. Yang tadi gue bilang tentang ke laki itu, ingat tuh punya anak. Anak gue bakal dengar, bakal dewasa suatu saat nanti, dan bakal lihat dan bakal dengar apa yang gue ucap. Dan itu sakit loh. Sakit tuh, kok mikirin orang lain, kok nggak mikir gue nangis-nangis, lu mikir gue liat emak lu, itu sedih loh, sedih. Jadi sebaiknya sebelum lu apa yang ucap, lu mau belain siapa terserah lu, tapi lu setidaknya mikir 2 kali, lu punya anak yang masih kecil, yang bakal jadi korban gitu, kalau kayak gini. Terus kayak gitu, gue nggak mau komentar banyak karena gue udah jadi duta damai 2025, gue udah damai rumah Rasman loh. Oh iya, iya benar. Ya kalau nanya gue, ya gue percaya apa enggak? Lu menurut Kakak dengan adanya tanggapan seperti Kak, itu? ya kalau misalkan gini aja, kalau misalkan dia tahu dia udah cerai, ya kenapa nggak nikah beneran aja? Kenapa mesti nikah siri gitu? Lo kalau misalkan sama cowoknya single, emang mau dinikahin siri? Saya Kristen sih, Kak. Oh ya, saya juga sih. Nah, Di lo Kristen nggak ada yang nggak ada ini lagi, nggak ada yang cewek lagi, cowok semua. Kristen gak ada yang kasih kan. Iya. Iya, Tapi logikanya mau gitu. nggak intinya gitu? Enggak. Iya kan? Lu serius sama gue nikah beneran dong? Iya Iya, kan? Sekarang nikah gue terkenal negara. loh. Nikah negara dong, gue terkenal loh. Apa kata teman-teman gue? Masa usiriin gue? Ya gue ngundang teman-teman gue, kasih tau gue sekarang udah nikahin, gue udah lebih bahagia daripada Vigoun. Iya, istilahnya kan gitu ya, istilahnya ya, nanti dipotong-potong lagi. Oke. Ada lagi? Oh. Dan balik lagi ke